Selamat pagi, Pak Sukapandia, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin membuat video untuk menjelaskan materi yang telah diberikan untuk memenuhi penugasan mata kuliah. Jadi yang pertama, bagaimana sih menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita sebagai orang Kristen. Nah, kita itu sebagai orang Kristen di sini bisa menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, berarti mencerminkan kasih, kebenaran, dan ajaran Kristus dalam tindakan, perkataan, dan sikap kita yang kita lakukan setiap harinya. Nah, menurut saya itu kita ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita bisa hidup dalam kasih dan juga kebaikan. Lalu kita juga bisa menjaga perkataan dan juga tindakan kita. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menjalani hidup dengan integritas dan juga keteladanan. Yang keempat, kita bisa berani untuk membagikan Injil dengan hikmat. Lalu kita juga bisa tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nah, tapi kita di sini akan melihat menurut kutipan-kutipan ayat yang ada di Alkitab untuk cara menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama dari Yeremia 29 ayat 7. Jadi maksudnya kalau kita baca di sini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, mungkin maksudnya di sini adalah eh, maksud dari Yeremia 29 ayat 7 ini mendorong orang percaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat tinggal mereka yang menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka itu terkait dengan kemakmuran masyarakatnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat di Matius 5 ayat 9. Di sini Matius 5 ayat 9 itu menyatakan bahwa orang yang membawa damai itu akan diberkati dan diakui sebagai anak-anak Allah. Lalu selanjutnya di Kolose 3 ayat 23, di sini kita dinasihati untuk menasihati orang-orang untuk bekerja dengan sepenuh hati seolah-olah itu untuk Tuhan dan bukan untuk tuan manusia. Selanjutnya di 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi di sini kan dibilang bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi di sini dibilang dikatakan adalah untuk mendorong orang percaya khususnya orang muda untuk menjadi teladan dalam perkataannya, dalam perilakunya, dalam kasihnya, dalam imannya, dan juga dalam kemurniannya. Lalu selanjutnya di Matius 22 ayat 39, di sini diperintahkan kita untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri dan di Amsal 19 ayat 22 yaitu menyatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi di sini di Amsal 19 ayat 22 ini lebih menyoroti nilai kesetiaan di atas kekayaan dan kesetiaan dan juga kejujuran. Lalu selanjutnya itu ada 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Nah, kalau kita baca di 1 Petrus 2 ini, di sini kita dinasihati untuk menjaga perilaku baik kita di antara orang-orang yang tidak percaya supaya kita bisa memuliakan Allah. Lalu kita akan melihat siapa saja sih teladan tokoh di Alkitab yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama
kehidupan tokoh Alkitab itu seperti Yusuf dan juga Daniel itu dapat kita jadikan sebagai contoh integritas dan keunggulan di tempat kerja. Yusuf itu dikenal karena keberhasilannya dan juga kepercayaannya serta mampu mengelola rumah tangga Potifar secara efektif. Lalu kalau kita melihat dari sisi Daniel, dia dapat menonjolkan dirinya melalui pekerjaan yang sungguh luar biasa, yang berujung pada promosi jabatannya dan pengakuan kedaulatan oleh Raja Darius sendiri. Selanjutnya, bagaimana caranya agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksinya? Nah, untuk mempertahankan pengaruh positif dan menjadi saksi, orang percaya itu didorong untuk tetap terhubung dengan Tuhan yang seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat yang kelima. Lalu kita juga disuruh untuk selalu mengikuti Yesus sebagai terang dunia yang dikatakan di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Lalu di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ke-17 itu menekankan manfaat kitab suci untuk mengajarkan dan memperlengkapi kita sebagai orang percaya untuk melakukan hal-hal ataupun perbuatan yang baik. Martin Luther itu juga pernah berkata, jika seseorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis, Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia menyapu jalan dengan begitu baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini tinggal penyapu jalan hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi maksudnya apa di sini? Jadi Martin Luther King itu menggambarkan pentingnya keunggulan dalam semua tugas dengan menyarankan bahwa tugas pekerjaan yang paling sederhana pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh dedikasi. Jadi sekian video penjelasan materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.